Mari kita sama-sama membaca dalam Yeskel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Inilah esensi dalam perjanjian baru. Yeskel, sekalipun dia adalah seorang nabi dalam perjanjian lama, tetapi dia mempunyai sudut-sudut perjanjian baru. Demikian juga dengan Yesaya dan Yeremia. Saya menyebutnya 3J atau 3Y. Nabi-nabi yang berada dalam perjanjian lama, namun mempunyai sudut-sudut perjanjian baru. Namun sayangnya, hari ini gereja dalam perjanjian baru, mereka tidak mempunyai pewahyuan perjanjian baru. Khotbah-khotbahnya selalu berasal dari perjanjian lama. Perjanjian yang usang. Perjanjian yang menuntut harus taat. Ketaatan itu sebenarnya terjadi ketika proses penebusan yang menghasilkan pengampunan dan perubahan. Di situ adalah awal ketaatan terjadi dalam hati kita. Ketaatan adalah buah dari hati yang baru itu. Ketaatan bukan produk kemauan kita. Ketaatan bukan nature kita. Nature kita adalah membangkang, tidak taat, memberontak. Tetapi ketika hati yang baru Tuhan taruhkan dan kita meresponinya, maka muncullah ketaatan dari dalam hati kita. Ketaatan itu merupakan perwujudan dari karakter Tuhan dalam hidup kita. Jadi sangat berbeda kalau ada pengajaran yang menuntut ketaatan. Kamu harus taat. Pokoknya taat. Jangan banyak tanya. Jangan berpikir begini dan begitu. Yang penting taat, 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 taat. Saya tidak menemukan kekristenan dengan cara begitu. Kekristenan itu adalah ketika Tuhan mewujudkan karakternya dalam diri kita, dan itu dimulai dengan hati yang baru, maka ketaatan dengan sendirinya akan muncul. Ketaatan menjadi nature kita yang tadinya bukan. Yang tadinya kita memberontak, membangkang, tidak mau taat. Namun karena kasih Tuhan, karena proses penyelamatan dari Tuhan itulah, maka ketaatan muncul dari dalam diri kita. Itulah hati yang baru. Bukan produk pengajaran, bukan produk kita mendengar kata harus taat, harus begini, harus begitu. Namun itu adalah buah dari hati yang baru yang Tuhan beri dalam diri kita. Saya suka dengan apa yang dituliskan dalam Yeskel 11 ini. Juga dengan apa yang dituliskan dari Yesaya dan Yeremia. Sudut-sudut baru tentang perjanjian baru. Dan itu dimulai dengan hati yang baru, roh yang baru. Sudut itulah yang membuat cara melihat kita tentang Alkitab pun berbeda. Bukan melihat dari serba tuntutan, serba harus begini, harus begitu. Namun dengan kasih kepada Tuhan, kita tuh melahirkan satu ketaatan demi ketaatan. Dan itu merupakan anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita.